saya juga bilang sama anak-anak, saya bilang kamu jangan sakitin mama karena umur mama nggak panjang. Karena saya kan punya kafan sendiri, saya punya kuburan sendiri, kan. Udah disiapkan sendiri, iya, Bunda? saya punya sendiri. Semakin sulit jalan menuju tempat, sesungguhnya akan ada suatu kepuasan sampai titik akhir itu tercapai. Jika hidup itu perjalanan, maka kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya sampai itu berguna. Siapa kita saat ini? Berada di mana kita saat ini? Salah satunya adalah karena ada guru yang dihadirkan dalam perjalanan yang telah dilewati, yang kita sebut pengalaman. Ini dia, Curhat Bang, Home Service. Gimana kondisi sekarang? Ya, cuman nggak bisa jalan nih, sebelah kanan. Kanan aja? Kanan nggak usah jalan. Yang kiri? Jadi jalan, cuman ini karena dia fokusnya di sebelah kanan. Oke. Jadi berat gitu loh. Jadi kalau bahasa Makassarnya kombeng. Dia bisa bahasa Makassar, Bunda. Kejadiannya gimana sih, Bun? Kejadiannya jatuh, cerita sama mamamu. Iya. Pertama saya nggak tahu gula kenapa. Terus saya masuk ke kamar mandi, saya kunci kamar mandinya. Terus saya kunci, terus saya nggak bisa buka-buka, segedor-gedor anak saya kok nggak bisa dibuka. Akhirnya badan saya sakit semua. Tapi nggak darah tinggi, nggak perdarahan gitu, nggak. Baik-baik aja nih. Iya. Terus pas kita masuk kamar mandi, kita ada jatuh. Iya, jatuh dulu di kamar mandi. Kepleset? Iya, kepleset di kamar mandi. Oke, berarti bukan jatuh karena tiba-tiba pusing ya? Bukan. Oh enggak, emang. Kepleset ini? Iya, iya. Terus kita susah bangun? Iya. Akhirnya saya dibangunin sama anak saya. Jadi mereka buka itu kamar mandi, iya. Bunda lagi posisi di bawah. Iya. Oke. Akhirnya saya diangkat. Terus bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit sama Erick Thohir. Oke. Iya. Terus di sana di dokter bilang apa? Sembari minum enggak apa-apa, Bunda? Kan? Ada jantungnya, ada kepalanya, ada apanya begitu. Tapi Bunda tahu nggak dulu ada jantung, ada apa? Enggak tahu. Merasa sehat-sehat aja? Ya sehat aja, bisa sehat walafiat. Orang saya kalau show itu 45 menit itu membuat orang ceria gitu kan. Kok tiba-tiba kok. Tapi alhamdulillah sakitnya saya tuh nggak yang gimana gitu. Yang nggak bikin tumbang. Enggak. Ya, sudah berapa lama, Bun? Ini mau masuk 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Terus saya kan datang ke sini sebenarnya saya lihat itu kan banyak pembahasan tentang Bunda. Iya, Megawati, ada Pak Jokowi. Iya, apa sih yang keresahan Bunda? Karena saya dari dulu memang teman-temannya para presiden-presiden itu zaman dulu. Iya. Dari zamannya Pak Harto. Ini Pak Harto udah mati aja nih kalau kan sumbangan saya. Yang Bunda kan ada tuh di video ngomong Pak ini mana, Pak itu mana, terima kasih untuk ini. Iya. Sebenarnya yang Bunda rasakan apa gitu? Apa yang Bunda perlukan? Ini saya pengen jalan. Pengen jalan. Saya pengen jalan. Saya pengen dokter atau siapapun yang bisa bawa saya pergi untuk ke rumah sakit, entah itu mau dioperasi atau apa gitu. Yang penting saya bisa jalan. Oke, berarti gitu. Pengen jalan ya? Pengen jalan. Oke. Iya. Nah sekarang Bunda punya permasalahan apa di situ? Permasalahan biaya? Iya. Permasalahan apa yang Bunda perlukan? Kalau itu sih enggak juga ya, cuman kayak Megawati, kayak siapa ngasih 150. Oh ada bantuan-bantuan. Iya. Ya? Terus Pak Jokowi kasih 200. Iya. Alhamdulillah. Cuma saya nggak minta yang Pak bagi duit Pak, nggak gitu. Iya, iya. Cuman karena dikasih, ya saya terima. Ini nanti mau Pak Gubernur. Iya. Mau ke sini. Oke. Iya. Dan semua itu Bunda rasa udah cukup buat Bunda belum atau sekarang? Belum. Saya belum bisa jalan.
Oke, Saya berarti pengen jalan. pengen jalan. Iya, Bunda. saya pengen jalan. Saya nggak mau duduk di kursi roda, saya pengen jalan. Kenapa? Karena kalau saya cuman duduk aja di kursi roda yang harga puluhan juta, saya bisa beli. Cuman ngapain? Cuman di kursi roda juga itu kan. Tapi kan kalau semua di jalan kan lumayan. Jadi saya bisa ini kan rumah saya kan ada panggungnya di sini. Iya. Nah, Oh, berarti kalau saya tangkap ini, coba luruskan Bunda ya. Bunda itu pengen ngasih lihat ke semua orang iya, bahwa Bunda itu fight. iya, Saya ingin ngasih lihat semangat saya. iya, Gitu. iya. Oke. Saya ingin balik lagi, ya. Tapi semua saya serahkan sama Tuhan kan. Iya. Seperti Mama mau bilang kan, kita kan serahkan sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan memang kasih saya sakit, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa Tuhan penyakitnya jangan lama-lama. Gitu. Oke. Bunda udah berpikir hal yang, maaf ya Bunda ya, Iya. berpikir hal yang buruk belum? Maksudnya kalau dengan usaha Bunda ini, tapi memang keadaannya harus tetap seperti Oh ini. iya, pasti. Saya juga bilang sama Nana, saya bilang kamu jangan sakitin Mama karena umur Mama nggak panjang. Karena saya kan punya kafan sendiri, Ya. saya punya kuburan sendiri, apa kan? Udah disiapkan sendiri Iya, Bunda? saya punya sendiri. Oke. Di rumah saya di Lubang Buaya itu masjid. Nah, masjid itu sebelahnya tempat saya itu pulangnya. Nah, Oh, disiapkan di situ? iya. Oh, Bunda jadi pakai bahasa Makassar. Bunda, kita flashback dikit ya, Boleh. santai. Boleh. Bun, itu yang aku paling penasaran sebenarnya. Nama Dorce Gamalama. Iya, Dorce Asadi. Awal mulanya. Nah, Dorce Asadi itu, Heeh. Dorce Gamalama itu pemberian dari Sultan Ternate. Nama aslinya Bunda sebelumnya Dorce Ashadi. Dorce Ashadi. Oke. Nah, dikasih nama sama Sultan Ternate, Dorce Gamalama. Karena di sana ada itu polisinya DG, Dorce. Kalau di Makassar DD ya. DD. Kalau Nomor polisinya. Iya. Nomor plat polisinya. Iya, Ya, kalau ya. di sana kan DG. DG. Makanya dikasih DG 21763. DG 21. Oh, itu nomor polisinya. Iya, Oke. dari atas. Berarti nama Dorce Gamalama ini datang dari Sultan punya Sultan pemberian. Ternate, iya. Dia memberikan nama itu atas dasar apa? Kurang Apa, tahu Bang? saya, nanti saya tanya lagi dulu. Tapi Bunda sendiri senang dengan nama itu. Oh, senang. Setahu aku Bunda sempat beberapa kali punya beberapa nama panggung ya. Iya, karena Dorce Gamalama itu jadi kayak apa ya? Kayak semacam DG. Kan saya kan punya perusahaan. Iya. Namanya Yayasan Dorce Halimatus Sadia. Iya, itu saya lihat di depan. Iya. Mm-mm. Gitu. Itu juga di depan juga nama di tembok pintu masuk kan Iya, DG gitu. iya, Jadi iya. singkatannya DG. Kalau rumah saya nggak di sini. Rumah saya Jati Bening. Jadi untuk sementara waktu Bunda di sini Di nih. sini dulu. Kenapa di sini Bunda? Ya biar hilang dari wartawan itu, wartawan pada kayak orang nyolong. Oh, ambil diam-diam. Oh, serem deh. Terganggu. Oh, terganggu lagi. Kalau kita bisa tembak, kita tembak. Cuman nggak bisa tembak. Bunda masih bisa. Bunda kan ini multi talenta banget ya. Iya, amin. Pernah dapat Muri, keluarin berapa tuh? 9 album ya? Oh, kalau album artis penyanyi ada sekitar 400-an. Iya. Kecuali Oma doang sama Oma doang yang belum. Iya. Oma Rama. Nah. Yang lainnya udah. Nah, Bunda kan dari dahulu tuh udah punya karya, Iya, udah punya banyak sekali pencapaian. Bunda kalau ngelihat zaman sekarang nih Bunda ya, kalau Bunda membandingin dengan zaman Iya. dulu, Iya. pemikiran Bunda bagaimana? Oh, jauh. Kalau dulu kita masih bisa menikmati bagaimana kita hidup bermasyarakat, berteman, Bersosialisasi. Kalau sekarang kita nggak bisa. Kita
ya sorry, misalnya ini kayak besok kan Hatta Halilintar nih besok nih, sama Santi besok datang. Ya, tapi saya juga nggak minta ntar bagi gue duit ya gitu, enggak. Gitu. Bunda itu kan kalau kita bilang udah punya nama besar nih Bunda. Amin. Tapi ada beberapa 6 presiden. Yes. Iya. Itu kita udah tidak bisa elakkan. Amin. Tapi kemarin sempat, mohon maaf ini Bunda ya. Iya. Sempat terjadi kontroversi ketika Bunda itu di sosial media pengen jadi supirnya Raffi Ahmad. Iya, jadi itu sebenarnya itu cuman apa ya kalau pura-puranya gitu loh. Iseng. Jadi saya gini. Jadi saya ngomong sama Raffi ngomong sama saya, ya Bun, kita bikin ini, yuk atar nama gue ini. Jadi memang dibikin kayak begitu. Oh, jadi bukan serius. Oh, bercanda saja. Okay. Makanya saya kan cuma dua kali doang. Iya. Jadi bercandaan aja bercandaan. Gitu. Berarti bukan. Tapi Raffi, siapapun, semua baik sama saya. Kayak siapa nak? Yang pelawak itu sama? Sule. Sule itu apalagi baik sekali. Iya. Siapa? Yang dagang nasi sama? Siapa tuh? Yang jual nasi itu yang suka 2 hari lagi, 3 hari lagi. Gitu. Siapa ya? Ivan Guna? Bukan Ivan, yang satunya. Ruben Onsu. Iya, itu juga anak saya zaman dulu. Iya. Kan Bunda nih, kalau kita berangkat dari cerita tadi, Bunda ini udah banyak ngasih pengaruh nih sama hidup orang. Iya. Tapi Bunda sendiri berproses dong. Iya. Kan dalam prosesnya itu Bunda mengalami banyak sekali guncangan, banyak sekali hantaman. Iya. Bunda, kita ngobrol dikit tentang hantaman-hantaman paling berat yang Bunda alami selama hidup tuh apa aja, Bun? Show must go on. Ya, itu show must go on kan? Saya nggak peduli. Pokok yang paling penting, saya pernah ke Amerika, saya pernah ke luar negeri, saya pernah ke 25 negara di dunia. Jadi saya nggak pernah kecil hati gitu. Jadi artis. Oh, gue walaupun gue begini, gue artis dunia loh. Dikenal sama dari Pak Harto, Habibie, Gus Dur, sampai Presiden ini aja nih belum tahu nih Pak Jokowi sampai enggak. Iya. Gitu. Tapi dari waktu Bunda kecil sudah berpikir mimpi seperti ini yang ingin Bunda jalanin? Enggak ada. Dulu mimpinya apa Bun? Waktu masih kecil apa? Ada. Mimpinya cuman pengen nyumbang, pengen nyanyi. Oh ya udah. Nggak dikasih nyanyi, ya udah gitu. Oh, pengen berkarya aja? Pengen nyanyi di acara 17-an gitu. Berarti intinya pengen menghibur orang? Iya, zaman dulu. Tapi tidak pernah berpikir sampai akhirnya dulu nggak sampai. Nah, waktu dalam perjalanan Bunda, pasti kan banyak hantaman, Bunda sedih. Iya. Hal-hal apa yang membuat Bunda sedih? Ya mungkin sampai sekarang masih Bunda rasakan? Saya nggak mau bersedih, karena saya pikir kesedihan itu hanya orang-orang bodoh. Ngapain kita sedih hanya karena kita dibenci orang, hanya kita dikata-katain orang, kita sedih. Ngapain? Yang penting ya udah nyanyi, kita nyanyi apa kan? Jadi nggak perlu kita harus datengin orang untuk datengin apanya gitu. Pokoknya saya nggak mau sedih. Saya nggak pernah sedih. Saya ngantuk, saya tidur gitu. Berarti Bunda itu tipenya adalah orang yang tidak fokus dengan hal-hal yang buruk. Iya, betul. Fokus selalu hal-hal yang baik. Betul. Dan itu saya selalu menasehatkan artis-artis senior, biarpun sekalipun kalau zaman dulu, zaman Olga, zaman siapa tuh saya nasehatin. Kayak siapa, saya bilang jangan ngomong begini, nggak boleh. Saya selalu ingetin. Nasihat seperti apa Bun? Yang sering Bunda sampaikan. Jangan ngomong jorok begitu, nggak boleh. Iya, jangan ngomong begitu, nggak baik tuh ngomong begitu. Iya, kata itu. Oke, berarti
pengalaman-pengalaman hidup Bunda ini kan udah membuat Bunda ini banyak sekali melihat kehidupan di dunia entertain. Iya, harus. Nah, Harus. menurut Bunda, Iya. dunia entertain itu seperti apa, Bun? Dunia entertain itu kalau dia bisa dinikmati, dia akan menjadi sumber keuangan. Iya kan? Itu saya setuju. Iya. Kalau kita bisa mensyukuri. Iya. Tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri, bodoh amat. Cuman ini doang kan. Tapi saya selalu apapun yang saya minum, apapun yang saya makan harus rezeki yang halal. Oke, itu yang selalu Bunda tekankan ya. Itu. Jadi mau apapun itu yang terjadi di dunia entertain dengan pro kontra, pokoknya saya harus mencari rezeki yang halal. Betul, harus. Oke. Prinsip yang Bunda pegang dari dulu sampai sekarang. Time is money. Time is money. Time is money. Waktu adalah uang dan kita harus bisa menghargai orang. Siapapun teman kita, sekalipun teman kita lebih kecil dari kita harus tetap menghargai dia. Oke, berarti pandangan untuk tidak merendahkan orang, nggak boleh, mengentengkan waktu, nggak boleh. Itu adalah suatu hal yang Bunda masih pegang sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Iya. Apalagi yang Bunda masih pegang sebagai prinsip sampai sekarang, Bun? Iya, pokoknya bagaimana kita bisa baik sama orang dan orang baik sama kita, itu aja. Oke, berbuat baik sama orang, dan jangan kita merugikan orang lain. Iya, betul. Bun, sekarang ini kan udah eranya di mana kalau kita ngomongin dunia entertain itu banyak permainan gimmick nih, Bun. Iya. Menurut Bunda permainan gimmick ini baik atau tidak, Bun? Saya nggak suka. Kenapa, Bun? Saya nggak suka gimmick. Kenapa, Bunda? Ya, apa itu tipu-tipu? Tipu-tipu. Iya, karena gimmick itu kita suruh kayak begini, nanti kita suruh kayak lucu. Dulu di Dorce Show 4 tahun, itu saya nggak pernah mau disuruh pakai baju ini, saya nggak pernah mau. Saya suruh pakai cantik. Nah, kita ambil nih, kalau misalnya kemudian mereka tidak begitu, Bun, maka mereka tidak dapat exposure, mereka tidak dapat uang. Bodoh amat. Oke, prinsip tetap ada. Bodoh amat. Lo mau beli gue, ya gue begitu. Kalau lo mau terima gue, ya ada gue begini. Karena aku jadinya begini, bukan kayak begitu. Gitu. Oke, Bun, selama Bunda punya prinsip ini pasti kan pernah juga akhirnya berbenturan dengan kondisi ya? Ya, ada yang nggak setuju, jadinya ribut gitu? Ada. Cuman ya kadang-kadang kita bisa membagi waktu aja. Oke. Jangan sampai kita bertengkar lah. Oke. Misalnya saya janji ini sama orang jam sekian. Jadi ya kayak misalnya Mbak jam berapa Mbak? 1:30. Oh ya, yang benar ya Mbak ya. Oke. Ya 1:30. Saya tunggu 1:30. Gitu. Oke, jadi Bunda itu memang dengan apapun yang terjadi saya jalan dengan prinsip saya seperti itu. Iya. Dengan segala kondisi berarti Bun ya? Iya. Artinya ya udah kalau memang akhirnya nggak mau pakai saya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Rezeki saya bukan dari kamu aja. Rezeki dia datang dari Tuhan. Nggak perlu saya minta-minta, ngemis-ngemis, nggak usah. Gitu. Jadi kalau memang Tuhan masih kasih, ya alhamdulillah. Nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Dari mana datangnya prinsip itu, Bun? Itu Bunda temukan dalam perjalanan hidup atau dari mungkin perkataan seseorang atau nasihat? Iya, dari dulunya, memang dari kecilnya saya memangnya begitu. Dari dulu kan saya kan udah ke seluruh Indonesia. Betul. Oh, saya ke sini. Saya tahu bagaimana hidup itu lebih menderita. Oh, bisa menghargai orang tua. Kalau saya menghargai orang tua, ibu saya nggak ada, bapak saya nggak ada. Saya menghargai siapa lagi, gitu. Titik penderitaan Bunda selama berproses jadi seorang entertainer pernah nggak sih, Bun? Kayak mungkin saya pernah, Bun. Kayak saya itu pernah kena fitnah. Iya. Terus saya tidak ada kerjaan. Iya. Saya main layangan di Genteng 8 bulan stres. Nggak bisa bayar kos-kosan. Nah, Bunda pernah nggak punya? Tidak pernah punya? Nggak pernah.
Tidak pernah susah selama menjadi entertainer. Nggak pernah sesusah-susah itu nasib kamu aja, nasibku enggak. Mungkin Bunda yang tidak mau menjadikan itu sebagai alasan. Nggak tahu, mungkin memang saya nggak dapat kayak begitu kali. Ya. Oke. Karena istilahnya saya main bola enggak, main layangan enggak. Nah, jadi harus main layangan. Iya gitu kan. Jadi memang saya bermain hal-hal yang positif aja gitu. Positif aja. Iya. Kalau pas Bunda dulu masih muda, Bun, pernah nggak melewati kayak kita anak muda tuh hidup hingar-bingar, pesta-pesta? Oh iya, pasti. Pernah. Dulu ada namanya nightclub Ebony. Di mana itu? Di daerah Kuningan. Daerah Kuningan. Oh, Ebony. Iya. Atau apa pokoknya kita datang jam 12, pulang jam 5 pagi. Oke. Pelajaran dari masa muda dengan hura-hura perlu nggak, Bun, sebenarnya? Sebenarnya memang harus banyak belajar. Karena kita harus menyadari bahwa kita harus bisa menyadari bahwa kita tidak bisa untuk selamanya seperti itu. Oke. Kesatu, dengan tambahnya usia kita, kecuali dengan tambah usia kita, tapi kelakuan kita makin nggak lucu ya percuma. Ya. Kan malah dibenci orang. Ya. Gitu. Berarti mengikuti usia juga. Iya. Jadi kalau udah... Saya sekarang 58. Iya, umur saya udah 58. Ini ada satu pertanyaan tapi agak kontroversi. Tapi kalau Bunda tidak mau jawab, jangan dijawab. Boleh. Bunda, kalau kemudian nanti akhirnya berpulang, iya, ya kita tidak tahu kapan. Iya. Bunda ingin meninggalnya sebagai apa? Iya, sebagai saya sekarang. Berarti sebagai Bunda sekarang. Karena saya memang after fashion, saya perempuan. Ya, saya punya kelamin perempuan. Ya, mandikan saya dengan pakaian perempuan. Sebagai seorang wanita utuh. Karena saya kan nggak pakai jas. Saya kan nggak pakai baju pengantin. Jadi kan pakai kafan. Gitu. Oke, itu berarti akan diingat semua orang. Iya. Oke, itu keputusan dari Bunda. Harus. Dan kita harus hargai. Harus. Hargai. Siap, Bunda. Iya. Selain itu ada lagi nggak Bunda yang pengen Bunda sampaikan dalam bentuk keresahan Bunda yang mungkin orang perlu tahu, Bunda? Apa ya? Saya kepengen jalan aja. Gitu aja. Saya pengen jalan, terus pengen say hello sama teman-teman saya banyak banget kan. Semua orang hampir semua orang hampir sahabat saya kan. Jadi kalau saya nggak ketemu itu kayaknya gimana gitu loh. Ada nggak sih, Bun, orang-orang yang Bunda kepengen ketemu, Bun? Yang mungkin spesial? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling kadang-kadang ketemu ibu bapak lain itu nggak. Ibu bapak? Iya bapak. Ketemu ibu sama bapak aja. Ibu bapak, Bun? Iya. Bunda? Iya. Oke. Karena bapak ibu kan udah nggak ada kan. Iya. Karena kan saya ditinggal bapak umur 3 bulan. Iya. Ditinggal ibu umur 4 bulan. Iya. Jadi nggak kenal ibu, nggak kenal bapak. Gitu. Itu kerinduannya. Iya, rindu. Bun, Bunda kan sering banget nih ngomong rumah gadang depan nih. Iya. Ada apa dengan itu? Itu memang saya bikin untuk nenek saya. Oh. Nah, jadi rumah gadang itu saya wariskan untuk nenek saya Haja Darama. Jadi kalau bahasa Minangnya itu untuk meningkatkan sosial solidaritas? Bukan solidaritas. Silaturahmi? Mengangkatkan derajat saya seorang Minang gitu loh. Itu kan orang Minang. Iya, saya ada Padang. Oh, berarti nenek dari Bukit Tinggi. Bapak orang Arab. Makanya batu yang di depan itu Dorce Caniago. Iya, Caniago suku saya. Kakek saya sukunya Caniago. Oh, sama dong kita. Iya. Oh, jadi itu. Nah, kemarin kan Bunda bilang tolong ini diambil, rumah gadangnya tolong diambil. Maksudnya itu. Iya. Makanya saya mau jual tadi sama mertuanya si Raffi Ahmad. Ini. Kan mertuanya kan orang Padang tuh. Ya, tapi nggak tahu lah. Saya juga nggak ngerti. Waktu itu saya minta 2,1. Ini semua nih. Nah, kalau nanti dijual, harapannya rumah gadangnya diapakan? Ya udah,
Biarkan saja begitu. Biarin aja. Sebagai kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Dan tidak dibawa kenang-kenangan. Oke. Uangnya Bunda mau apakan? Saya wakafkan. Oh. Saya kasih anak yatim. Karena saya niat mau kasih anak surya. Iya. Anak pokoknya anak-anak yang perang itu loh. Iya. Nah itu rencananya. Bunda itu kan selama masa hidup tuh banyak sekali melakukan donasi kalau istilahnya. Sosialnya gila. Amin, gitu amin, loh. amin. Ada apa sih di dalam hal itu, Bun? Nggak tahu. Memang udah begitu. Memang udah. Saya selalu ingetin anak-anak saya atau siapapun, jangan lupa sedekah, bantu fakir miskin, kasihan, bantu orang. Saya setiap hari Jumat ngasih orang Jumat sekitar 50 dus. Itu udah sering rutin Bunda lakukan. Harus itu tiap minggu. Itu bikin Bunda senang. Senang. Iya. Yang saya pengen tahu tuh sebenarnya ada cerita apa di balik itu? Nggak ada cerita. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang kalau kita memberi, kita nggak usah minta macam-macam. Jadi kalau kita memberi bahwa percaya Tuhan akan memberi kepada kita, ya syukurin gitu. Yang saya tangkap nih berarti Bunda adalah orang yang melakukan segala sesuatu yang Amin. itu untuk mencari kebahagiaan di Amin. dalam diri. Amin. Saya tidak mencari surga atau neraka, tidak. Dimanapun nanti tempat saya itu rahasia Tuhan. Yang penting bagaimana saya berbuat baik sama semua orang, itu aja. Tapi Bunda percaya surga neraka ada? Percaya. Tapi Bunda ketika kita berbicara tentang surga neraka, Bunda mengikhlaskan itu? Iya. Kalau memang tempatnya neraka, ya jangan masuk neraka ya. Ya, maunya kan pasti nggak ke situ. Tapi kalau memang dapatnya neraka, ya mau diapain lagi? Ya, itu udah konsekuensinya seperti itu. Besar banget hatinya Bunda. Ya alhamdulillah. Karena kalau nggak besar nanti gimana ya? Pokoknya kita nikmatin aja. Kalau dalam Islam tuh ada kejarkan akhiratmu, seolah-olah kau akan hidup selamanya. Cari akhiratmu, siapa tahu kau mati besok. Gitu Ki. Siap. Iya. Terakhir Bun, kalau Bunda, Iya. kita pasti semua berdoa Bunda bisa segera sembuh. Amin. Insya Allah. Tapi semuanya pasti perlu proses dan kembali Amin. ke Tuhan. Oh iya, amin. Saya percaya. Hal apa pertama yang Bunda ingin lakukan ketika Bunda bisa berjalan lagi? Saya pengen ketemu Ibu Megawati. Saya pengen ketemu Pak Jokowi. Saya pengen ketemu siapa yang presiden yang meninggal ya. Kalau ketemu mereka Bunda pengen apa? Pengen ngomong? Saya bilang, Bu, makasih ya Bu ya. Terus saya nyanyi bakal Ibu itu lagu And Now the End is Near. And so I face the fire and the good time. Ibu suka lagu My Way. Nah, pengen nyanyiin lagi. Balik nyanyi lagi. Semoga Amin. Tuhan memberikan Amin. waktu Amin. untuk Bunda Amin. menghibur kita kembali. Amin. Amin. Ya. Amin. Sehat-sehat ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Terima kasih sayang. Mohon maaf kalau Ya, banyak. amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda. Mohon banyak. Siap. Thank you. And now the end is near. And so I face the fire and the good time.